Bima. Mereka berdua nih, Wak. Nah, terus di tengah perdebatan itu dari jauh, udah ngegas nih. Dari jauh mereka ngeliat lagi ada warung di sebelah kiri dan posisinya juga tepat ada di pinggir jalan itu. Tuh loh, mumpung ada warung di situ. Ayolah Bang Pire di situ, kata si Mahmud. Udah kelaparan, Wak. Nah, pas jaraknya makin dekat, Karim dipelankan lagi, Wak, laju motornya untuk ngeliat lagi suasana warung yang kedua ini. Dan disitulah mereka sadar kalau warung yang kedua ini sama persis dengan warung yang mereka lihat sebelumnya. Semuanya sama persis, kata bapak aku. Udah dia tata letak ya, posisi orang-orangnya, lampunya, truk-truk yang lagi parkir, semua sama. Nah, Mahmud yang tadi yang ngotot kali pengen mampir, dia langsung, Dek, kok persis sekali macam warung yang tadi? Kok ada belok-belok? Enggak, Bang. Persis sekali, Dek. Dari tadi juga kita maju aja kan? Iya, Bang. Udah ada nggak beres sih, Dek. Makin lah digas lagi sama si Karim. Nggak mau dia lagi berhenti di tempat kedua. Sama persis kayak di pertama. Terus setelah berkendara sejauh 2 kilometer, anehnya mereka kembali lagi nemuin warung yang sama, Wak. Sama lagi ketiga, sama. Jadi mereka ini macam puter-puterin kayak gitu loh, Wak. Dan kata bapak aku udah dia, setiap 2 kilometer sekali pasti kami ketemu warung itu lagi. Bang ini lagi bang. Nah, sadar ada nggak beres, Mahmud sama Karim pun udah bang, Dek, doa gitu, doa berzikir lah itu sepanjang jalan ya kan. Sampai akhirnya setelah ngelewatin warung itu sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali warung tuh kelihatan sama mereka udah nggak ngeliat warung itu lagi, Bang. Udah lewat 2 kilometer nih, udah nggak ada lagi kan? Nggak ada, Bang. Coba ngegas lagi udah 5 kilometer, nggak ada kan? Nggak, udah aman ini, udah agak tenang lah itu kan. Ya, tapi 6 kali Wak diputarin, ditenggokin itu terus. Ada nih. Pas di tengah jalan berikutnya, tiba-tiba telepon masuk nih dari HP-nya si Mahmud. Oh, rupanya dari istrinya. Diangkatlah sama Mahmud ya kan. Halo, Dek, ngapa, Dek? Abang masih di jalan ini sama si Karim, belum nyampe Bima. Bentar lagi lah ini mungkin. Waktu ngomong kayak gitu, hening, gak ada yang nyaut. Mahmud nanya lagi, halo? Adek, ngapa, Dek? Tetap hening, gak ada jawaban. Nah, Mahmud pikir ini mungkin sinyalnya lagi jelek kali ya, makanya teleponnya gak nyambung. Mau dimatikan itu telepon, Wak. Tapi sebelum teleponnya terputus, tiba-tiba dari telepon aku terdengar perempuan ngomong, ngapa gak berhenti makan di warung saya? Gak lapar, kata. Ya astagfirullahaladzim, Mahmud tahu betul itu bukan suara bini aku, bukan suara istrinya. Spontan Mahmud langsung matikan teleponnya kan. Nah, di situ Karim notice gelagat Mahmud yang kelihatan macam shock kayak gitu. Ngapa, Bang? Nggak, Dek, nggak apa-apa. Udah lah, yuk. Mahmud sengaja memang nggak mau cerita juga, Wak, karena khawatir kan si Karim lagi bawa motor ya kan. Nah, terus nggak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang motor bapak aku, Nadia, terdengar suara perempuan yang telepon tuh lagi. Dan kali ini nggak cuman Mahmud aja dengar, Om Karim pun dengar, Nat. Dan perempuan itu juga bilang hal yang sama. Kenapa nggak berhenti makan di warung saya? Nggak lapar. Kenapa nggak berhenti? Nggak lapar. Gitu, astagfirullahaladzim. Mahmud sama si Karim spontan nolehlah ke belakang. Dan betapa kagetnya mereka waktu ngelihat ada sosok perempuan